Haleluya, praise the Lord, shalom saudaraku. Kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Bapa, Tuhan saya dan saudara Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan memberikan kemenangan itu kepada setiap saya dan saudara yang percaya kepadanya. Kekasih Tuhan, Adam dan Hawa diciptakan lain daripada yang lain. Dan sesudahnya, kekasih Tuhan, manusia terlahir dari seorang wanita. Dan semuanya ya seperti itulah, biasa-biasa. Tidak ada sesuatu yang bisa saudaraku dikatakan yang ajaib. Lain hanya dengan Yesus Kristus Tuhan yang lahir tanpa benih manusia, tanpa hawa nafsu manusia, yang terlahir oleh Roh Kudus. Benih dari Tuhan itu sendiri, sehingga saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kelahirannya pun juga ada banyak firman Tuhan dari para nabi, kitab nabi-nabi, Mazmur menyatakan bahwasanya ada seorang yang akan menyelamatkan dunia, yang akan menghapus dosa dunia, dan yang akan membuat saya dan saudara terbebas dari segala yang menakutkan, terlebih maut yang sangat menakutkan. Kekasih Tuhan, sekali lagi, terlahirnya saya dan saudara sebagai manusia biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu hal yang membuat kita bisa mengatakan aneh ya, atau ajaib ya, atau sesuatu yang dalam pikiran kita kok bisa ya. Itulah yang terjadi pada kelahiran Yesus Kristus. Oleh karena saudara yang hasil nama Yesus Kristus, kematian pun juga oleh karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan keturunannya, semuanya ada sifat dosa, semuanya mati ya biasa-biasa saja, semuanya mengalami kematian. Dan kalau sudah mati ya sudah, saudara yang hasil nama Yesus, ya ada yang didoakan, ada yang mungkin saudara yang hasil nama dibakar, yang kemudian abunya yang saudara yang hasil nama Yesus dibuat suatu penghormatan karena jasa-jasa pada waktu hidupnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kekasih Tuhan, semuanya wajar-wajar dan biasa-biasa saja. Tetapi tidak seperti yang telah Yesus lakukan. Kematiannya yang direncanakan oleh Bapa di surga. Kematiannya yang telah dinubuatkan jauh sebelum Yesus lahir. Dan kematiannya inilah saudara yang selama Yesus Kristus, yang pada 2 hari yang lalu di dalam Jumat Agung kita sudah memperingatinya. Terima kasih Tuhan. Sepertinya Yesus pun juga sepertinya seperti manusia yang lainnya mati juga. Tetapi saudara yang selama Yesus Kristus, firman Tuhan, kitab para nabi yang berasal dari firman Tuhan harus digenapi, harus dinyatakan bahwa Yesus Kristus harus bangkit pada hari yang ketiga. Inilah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lain daripada yang lain, daripada manusia yang lainnya. Yesus bangkit dari kematian. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus, saudara yang kasih nama Yesus Kristus, tidak seperti manusia yang lainnya. Sekalipun itu nabi, sekalipun itu rasul, sekalipun itu pemuka agama, sekalipun orang yang sesuci, yang sekudus, apapun juga yang dikatakan oleh umat yang mempercayainya, semuanya mati. Tapi ingat, Yesus Kristus saja
yang hanya bangkit mengalahkan. Dan inilah yang menjadi sesuatu pengharapan iman saya dan saudara yang percaya kepada Dia, sehingga kita bukan orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi orang-orang yang mengalami kemenangan, karena kemenangan kebangkitan Yesus Kristus diberikan kepada setiap orang yang percaya. Sehingga saya dan saudara ada masa depan, ada pengharapan, menjadi manusia-manusia yang berarti, tidak mati kemudian kemanakah setelah mati, yang dipastikan bahwa orang yang berdosa harus masuk ke neraka, binasa kekal selama-lamanya. Tetapi firman Tuhan menjamin setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, jaminan kepastian di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 yang menyatakan setiap orang percaya pasti, saya katakan sekali lagi, pasti tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah ini sesuatu pengharapan yang dikehendaki, yang diinginkan, yang diharapkan oleh setiap manusia supaya mengalami hidup? Karena itu di hari yang berbahagia, Minggu peringatan Hari Kebangkitan Yesus Kristus Tuhan, mari kita kembali mengingat akan firman Tuhan yang menyatakan dan menegaskan kepada saya dan saudara. Silakan Ibu Lydia bisa dibacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab Saya suci. ulangi lagi di ayat yang terakhirnya, sesuai dengan kitab suci. Sehingga kita kembalinya kepada kitab suci. Adakah pribadi yang bangkit ini memang benar dinubuatkan, dirancangkan oleh Tuhan bahwa dia telah mati untuk menebus dosa-dosa kita? Dan memang gak ada manusia satupun yang bisa menebus saya dan saudara, hanya Yesus Kristus Tuhan, sesuai kitab suci. Ya, apa katanya? Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah Yesus dikuburkan. Bukan dia naik ke surga tiba-tiba diserupakan dengan yang lainnya. Dia memang ditentukan mati di dalam kesengsaraan dan penderitaannya, mati di atas kayu salib. Itu sudah ditentukan. Berita yang lain daripada itu adalah hoax. Dan jangan pernah dipercayanya, karena saudara pasti tidak akan suka dengan hoax, kecuali orang-orang yang memang dia suka berdusta. Dia dikuburkan, kuburannya dimeteraikan, dijaga, tapi kuasa kebangkitannya tidak bisa ditahan, dibendung oleh apapun juga. Dan apa katanya? pada hari yang ketiga. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Apa katanya ayat yang terakhir? Sesuai dengan kitab suci. Tidak ada pernyataan dari nabi, rasul, atau pemuka agama yang lainnya seperti yang dinyatakannya. Sehingga Saulus yang menjadi Paulus dan Muhammad Rosydi yang menjadi Paul juga, yang tidak mungkin percaya, pemberontak, penjahat daripada orang-orang yang percaya, mau menghanguskan, mau membinasakan, menolak, dan tidak akan pernah mungkin percaya kepada Yesus Kristus, baik Saulus maupun Muhammad Rosydi. Sehingga kebangkitannya membuat
Saulus menjadi Paulus, Muhammad Rashidi menjadi Paul, Muhammad Rashidi. Orang-orang yang seharusnya binasa kekal selama-lamanya, tetapi kasih Tuhan, saya dan saudara beroleh kehidupan yang kekal. Saulus menjadi Paulus, seorang pemberita yang luar biasa. Demikian juga mengarah kepada Paul Muhammad Rashidi, hingga Tuhan membawa ke berbagai suku, ke berbagai bangsa. Semuanya karena Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Ketika saya dan saudara mempercayainya, bahwa kuasa kebangkitannya diberikan kepada saya dan saudara, maka tidak ada sesuatu masalah yang tidak bisa saya dan saudara tidak bisa kita atasi. Semuanya bisa diatasi, semuanya ada jalan keluarnya. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ayat selanjutnya yang ke-26, apa katanya? Ayat yang ke-26, ayat 14. ayat yang ke-14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saya ngapain jadi Kristen? Ngapain percaya kepada Yesus kalau sama-sama manusia mati semuanya? Yesus mati nggak bangkit. Semua orang Kristen, semua orang yang percaya kalau Yesus nggak bangkit, saudara dan saya sia-sia. Dan kalau sia-sia, ngapain percaya? Nggak ada gunanya, sama-sama matinya, sama-sama nggak bisa menolongnya, sama-sama nggak bisa menyelamatkannya. Tetapi kitab suci berkata bahwasanya dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan inilah hal yang sangat penting, yang terutama dalam hidup saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, sia-sia kepercayaan saya dan saudara. Sia-sia saya dan saudara melayani Tuhan. Sia-sia saya dan saudara berharap kepada Tuhan. Orang mati nggak bisa diharapkan. Orang mati nggak bisa nolong. Sekali lagi saya katakan, saya tidak akan percaya kepada Yesus Kristus kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Karena ini yang terpenting. Dengan kebangkitannya, saya dan saudara menjadi orang-orang yang berarti. Orang-orang yang mempunyai pengharapan. Orang-orang yang sudah dijamin kepastian untuk kita selamat masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Kalau nggak mau percaya, ya itu urusannya sendiri, urusannya dengan Tuhan, nggak ada masalah. Oleh karena itu kekasih Tuhan, apa yang dikatakan ayat yang ke-26? Ayat yang ke-26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kekasih Tuhan, memang kematian ini sesuatu yang sangat menakutkan. Tidak ada seorang yang pejabat yang mungkin pejabatannya tinggi sekali, yang mungkin orang penguasa yang kekuasaannya sudah menguasai segalanya, yang mungkin penguasa dunia, ya pada akhirnya mati nggak bisa bawa apa-apa. Dimasukkan dalam peti itu ada orang lain yang memasukkan, mandiin juga orang lain yang mandikan. Semua segala sesuatu dijasi ya, dikasih dasi dan lain sebagainya. Yang wanita mungkin seperti mempelai pengantin. Tetapi semuanya itu adalah manusia yang memakai, nggak bisa berbuat apa-apa. Orang mati ya mati sudah. Dan mati saudaraku semuanya kalau nggak dibakar ya dimasukkan ke dalam tanah. Apa yang bisa dilakukan? Menakutkan. Dan terlebih lagi pasti dimakan oleh cacing, ya, ulat, dan lain sebagainya. Menakutkan. Tetapi kekasih Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia mengalami kebangkitan. Seperti Yesus Kristus yang adalah yang sulung telah dibangkitkan. Oleh karena saudara yang ngasih nama Mas Kristus, pada peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini,
biarlah saya dan saudara semakin memaknai kehidupan saya dan saudara, terlebih di masa-masa yang kini mengalami yang namanya kecemasan, kegelisahan, dan belum berakhir corona yang masih, saudaraku, menakutkan. Sekalipun ya mikro ya, binatang yang kecil, apalagi kematian. Dan nggak mau orang mati, harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer, ya. Harus pakai ya, semuanya adalah sebagainya. Para dokter kalau menanganinya saking takutnya pakai pakaian yang khusus dan lain sebagainya, ya. Berapa orang yang sekarang ini separuh dirumahkan atau dirumahkan juga, semuanya pada ketakutan dengan hanya binatang yang kecil. Takut apa? Takut yang pada akhirnya kalau kena apa? Mati. Oleh karena itu tidak ada sesuatu ya, kepercayaan dari manapun yang menyatakan hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Bagi saudara-saudara saya, para hamba Tuhan, ya, para pelayan-pelayan Tuhan yang mendahului, ya, mendahului saya, ya, mendahului kami, ya, yang berjuang di garis depan untuk menolong, ya, membantu, membuat orang-orang banyak mengalami kesembuhan, dari para dokter, dari para medis, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan yang pada akhirnya kena juga. Mati mereka adalah keuntungan, karena itu adalah jaminan firman Tuhan, hidup yang kekal diperoleh. Oleh karena itu, saudara yang hasil mengasus ayat yang terakhir, mari kita baca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya hanyalah dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang kita percayai dan kita sembah, karena dia telah bangkit hidup dan dia juga terlebih naik ke surga, menyediakan tempat rumah bagi saya dan saudara di surga sana. Siapa yang nggak senang? Siapa yang nggak berbahagia? Oleh karena itu merupakan suatu penghiburan bagi saudara yang percaya kepada Tuhan, yang masih kontrak, yang masih kos, ya. Nanti saudara sudah disediakan rumah yang ada di surga. Ya. Terus apa katanya? Yang tidak takluk kepada maut. Hanya Yesus satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus tidak takut. Yang lainnya, saudaraku, kalah. Semua pemuka, pemimpin agama, semua nabi, rasul, semua takut kepada maut. Satu-satunya yang tidak takut, firman Tuhan telah tegaskan, hanya Yesus Kristus Tuhan. Terus lanjutkan. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Oh, haleluya. Dia adalah Tuhan, seperti api yang menghanguskan. Terus apa katanya? Seorang pun tak pernah melihat dia, Ya, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. ya, terus. Baginya lah hormat, Dialah hormat dan apa katanya? dan kuasa yang kekal. Amin. Kekasih Tuhan. Karena itu tidak ada Tuhan. Selain daripada apa? Yesus Kristus yang sudah memberikan kepastian keselamatan. Sehingga setiap apapun yang kita harapkan selama kita ada di dunia ini, kalau maut sudah dikalahkan, kalau Yesus Kristus sudah diberikan kepada saya dan saudara, mana mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, biarlah saya dan saudara semakin bersungguh-sungguh mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita tidak mempunyai sesuatu di dalam hidup saya dan saudara untuk mencari pertolongan yang lain.
baik itu dukun, baik itu suhu, baik itu orang pintar, baik itu orang kuat, ataupun yang lainnya. Hanya pastikan Yesus Kristus yang menjadi pengharapan, jawaban di dalam setiap hidup saya dan saudara. Mungkin saat ini saudara masih mengalami yang namanya pergumulan, tantangan hidup, persoalan. Tuhan mau sekarang ini juga engkau percaya. Dan ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ketika engkau percaya, firman Tuhan menyatakan engkau tidak akan dipermalukan. Engkau tidak akan dipermalukan. Mungkin saat ini engkau benar-benar dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Hanya Yesus yang bisa menolong. Hanya Yesus yang bisa menolong. Hanya Yesus yang bisa menolong. Karena Dia kepastian hidup saya dan saudara. Orang lain yang sudah tidak bisa menolong lagi, Yesus sudah mengalahkan maut. Kemenangannya ada pada saya dan saudara percaya. Dan angkat tangan saudara, setiap saudara yang ada di rumah masing-masing, setiap saudara yang mendengarkan dalam ibadah saat ini, angkat tangan. Bukan saya yang menjawab saudara, bukan saya yang menolong saudara, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga, tetapi ada di rumahmu, bahkan ada di dalam hatimu. Dia yang akan menyelamatkan, Dia yang akan menjawab doa saudara. Apapun masalah saudara, saya tidak tahu, saya manusia seperti saudara, tetapi Tuhan yang Maha Tahu itu sekarang ada di depanmu. Bahkan Dia merangkulmu dan Dia mengatakan, aku mengasihimu anakku. Jangan kau putus asa. Aku yang membuat engkau melihat jalan keluar. Sama seperti kepada Musa ketika di belakang yang sangat menakutkan, musuh mau membinasakan di depan laut, tetapi aku selalu memberikan jalan keluar. Laut aku belah. Tidakkah engkau ingat bahwasanya Yesus berkata, aku yang telah membuat orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, orang yang lumpuh berjalan seperti saya sendiri dalam keadaan lumpuh, akhirnya Tuhan buat berjalan. Kalau engkau dalam keadaan saat ini mungkin dalam keadaan tidak mampu, Tuhan memberikan penghiburan kepadamu. Orang mati sekalipun dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Kina rahmataka. Angkat satu pujian Yesus jawaban. Haleluya. Oh. Yesus jawaban. Angkat tanganmu segenap hati, arahkan kepada Tuhan. Saat ini Dia menolongmu, saat ini Dia mengangkatmu, Dia memuliakanmu. Saya mengalaminya. Saya mengalami firman. Saya mengenali firman. Oh haleluya. Ya Yesus, engkau ku perlu Tuhan. Nabi pembaptis, Juru selamatku. Amin. Aku mau percaya. Kami mau percaya. Kalau engkau belum percaya, saat ini katakan, Tuhan, aku percaya. Tolong aku. Kalau engkau belum percaya, kalau engkau belum mengenal Dia dan engkau mendengarkan dalam acara ibadah ini, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, aku mau percaya. Aku percaya kepadamu. Engkau Yesus adalah Tuhan. Dengan hatiku aku percaya, dengan mulutku aku mengaku, maka aku menerima keselamatan. Oh haleluya. Kau yang ku perlu Tuhan, ya. Dalam segala hal.
ketika engkau percaya, saat ini juga, bukan nanti, bukan besok, bukan yang akan datang, percaya engkau yang sakit disembuhkan oleh kuasa pilu-pilunya. Engkau yang dalam keadaan kekurangan, engkau dilimpahi dengan berkat dari surga dari Tuhan. Engkau yang saat ini dalam keadaan masalah di dalam pribadimu, buka hatimu, terima Tuhan, dan engkau akan melihat kehidupan. Kau melihat sesuatu yang baru yang datang daripada Tuhan. Engkau saat ini yang mengalami dalam keadaan kelemahan, engkau dikuatkan. Engkau yang mungkin miskin secara lahiriah, engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau yang saat ini mungkin dalam keadaan usaha pekerjaanmu mengalami kebangkrutan, Tuhan akan Tuhan pulihkan. Percaya, 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 engkau akan mengalami. Dalam nama Yesus Kristus. Sikaran amat akalaya, dinaran amat akalaya, nama sikaran. Bila nama kami mengalami pengampunan, kami mengalami pengampunan di dalam dosa-dosa kami, dan kami sekarang mengalami penyucian, kami mengalami pentahiran, kami mengalami pengudusan, kami dibenarkan, kami dimuliakan, dan kami melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Kau selama-lamanya. Meteraikan firman di dalam hati dan hidup kami, dan kami menerima segala berkat dari Bapa. Angkat tanganmu, sikarana Irana nama sikarana matakala, irana nama sikarana matakala. Yesusku, haleluya, haleluya. Ya, terus arahkan kepada Tuhan, terus arahkan kepada Tuhan. Dia melimpahkan berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kirana nama sikarana nama takala, kurana masikarana matakala, ya nama sikarana nama. Berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus turun atasmu, atasku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap langkahmu, keluar masuk rumahmu, dimanapun engkau berada, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna, dan engkau akan melihat Tuhan melakukan perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam setiap kehidupanmu, dan engkau yang percaya diberkati oleh Tuhan, kita katakan amin. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Selamat Paskah, haleluya, amin.